Halo teman-teman, ini kita akan membacakan komentar nih ya, teman-teman semua warga masyarakat sehubungan dengan video gua yang dimana adanya upaya dari oknum petugas pajak yang ingin agar persidangan itu, sidang pengadilan di KIP ya, itu agar tidak transparan, agar tertutup ya, karena dia tidak suka dengan transparansi ya, dia anti transparansi ya. Kita lihat, ini video ini ya, video mengenai DJP takut transparansi, protes sidang direkam live. Jadi sidang itu gua live kan sidangnya dan dia protes gitu ya. Dia protes sidang direkam live. Apakah dia anti transparansi? Teman-teman tinggal lihat aja videonya ya sudah gua publish ya. Nah, kemudian kita akan bacakan komentarnya teman-teman. Inilah komentar warga masyarakat ya. Ini sudah gua pin nih ya. Ibu Raisa, saya dukung tayangan Ko Awan. Kenapa mereka protes? Sepertinya mereka tahu bahwa mereka salah dan ada yang mau ditutupi. Ya mungkin saja. Sikat kok. Reformasi atau revolusi perpajakan Indonesia sebelum dinepalkan DJP-nya. Waduh, jangan dinepalkan ya. Kerjaan mereka kan tukang kuntit harta kekayaan. Oh gitu. Waduh. Bapak Natur, sudah saatnya segala hal yang berhubungan dengan hak publik wajib transparan. Lanjut kok. Setuju ya, setuju dengan Bapak Natur ya. Semua ini adalah hak publik dan harus transparan. Kenapa? Semua yang dikerjakan oleh petugas pajak pakai uang rakyat. Ya, itu menggunakan uang rakyat. Jadi kami berhak tahu semua yang terjadi sehubungan dengan penggunaan uang rakyat. Oke? Channel ini sangat bermanfaat untuk mencerdaskan masyarakat dan sebagai bentuk pengawasan oleh masyarakat terhadap DJP. Betul ya. Jadi kita mengawasi perilaku dan tindak tanduk dari petugas pajak DJP ya. Makasih bro. Semoga Allah SWT memberkati kalian. Terima kasih sama-sama. Bapak Christian, pasti ada hal yang takut diketahui oleh publik. Saya juga wajib pajak, tetapi saya merasa nggak ikhlas bayar pajak. Habis uang rakyat dikorup memang sialan. Bapak Indah Moslem. Tanpa transparansi, akhirnya akan terjadi intimidasi bahkan pemaksaan. Setuju ya, setuju banget. Kalau nggak ada transparansi ya omong kosong, ya pastilah akan terjadi intimidasi, pemerasan, pemaksaan udah pasti terjadi, gitu loh. Kalau sudah ada transparansi, boleh direkam, maka ya tidak akan ada intimidasi. Dia nggak akan berani ngomong sembarangan, gitu kan. Tetapi kalau nggak ada rekaman, tidak ada transparansi, ya suka-suka dia mau ngomong apapun, dia punya hak, dia punya mulut, dia punya kekuasaan, dia punya kesewenang-wenangan, bahaya sekali ya. Dah kebiasaan tikus-tikus itu takut kalau rakyat tahu kebobrokannya, semuanya permainan aja isinya. Oh gitu ya, waduh. Bapak Pocihan, kalau tidak ada korupsi, kan sidang live lebih bagus biar rakyat tahu. Betul ya, kalau nggak ada korupsi ya sidang live aja, apa masalahnya gitu loh. Biar rakyat tahu, lu tuh makan uang rakyat gitu loh. Mulai sekarang wajib semua transparan kepada publik. Mereka itu pejabat publik, lembaganya publik, uangnya dikelola punya publik. Tidak ada dasar untuk menutupi kepada publik. Ayo suarakan ini, setuju, sepakat ya. Pengen tahu apa sih respon DJP jika mereka dinepalkan rakyat? Jangan ya. Ada yang reply. Kayaknya perlu tuh, soalnya mentalnya nggak berubah. Jangan dong ya. Setuju saya tuh, biar transparan sepanjang sungai. Apa sungai? Siapa sih Mbak tersebut yang menayangkan? Namanya kalau nggak salah si Bu Titin ya. Dia adalah kepala PPID dari DJP ya. Jadi memang agak kurang ajar juga deh ya. Tidak mau transparan, protes mulu mengenai perekaman dan sudah gua laporkan ke PPID juga ya orang ini ya. Tolong dong di-share, mau lihat gaji dia berapa dibayar negara. Ah, sudahlah. Mulai saat ini minta transparansi karena semua dibayari pakai uang rakyat. Setuju, sepakat ya. Semoga semua sidang DJP dan juga wawancara hasil temuan pajak ada rekamannya terbuka untuk publik, agar masyarakat sebagai pembayar pajak untuk dana APBN bisa yakin bahwa uang pajaknya digunakan dengan baik untuk negara. Betul. Mantap Bang, mantap KIP, mantap ya. DJP, Dijen Pajak didesain dikuasai alumni UI dan alumni STAN. Tujuannya agar mereka saja yang berkuasa. Di mana lulusan STAN diploma non-pendidikan untuk masuk ke sana katanya harus ada backing pejabat tinggi. Oke. Kalau terbuka, tentu akan diketahui kebobrokan mereka dalam prakteknya mencurangkan mereka. Kenapa kantor-kantor DJP kemarin nggak sekalian dinepalkan ya? Sudah di itu Pak, sudah ditutup terpal ya, jadi nggak ada yang tahu itu kantor pajak. Bapak Riki Adriansah, Mas harus berani menyebut petugas DJP Kemenkeu RI, bukan negeri Konoha.
Jangan takut sama petugas DJP, Kemenkeu RI, kita harus lawan. Pak, saya sudah lawan, Pak, dan sudah dipecat Pak gue, Pak, dari IKPI, Pak. Bapak mau bantu saya kalau gue dipecat lagi dari dunia ini, di RIP kan? Mau, Pak? Bantu saya, Pak. Jangan dong, ya. Anda berani backing kalau terjadi apa-apa sama Ko Awan. Betul. Gua sudah dipecat sama IKPI nih, sama IKPI nih, gara-gara lawan oknum pajak. Lu bantu apa gua, Pak? Nanti kalau gua dipecat dari dunia ini gimana, Pak? Anda aja hanya berlindung di belakang sosmed yang nggak ada foto Anda. Sama aja sih dengan saya. Hahaha. Intinya kita semua takut. Betul, Pak. Gua juga takut, Pak. Ya. DJP itu piaraan menteri dulu yang sengaja dibiarkan oleh aturan ganda Konoha. Oh gitu. Sidang yang tertutup seharusnya sidang yang menyangkut harkat martabat seseorang, misalnya sidang pencabulan, pemerkosaan, dan sejenisnya, yang dimana jika dilakukan sidang terbuka, maka aib korban akan semakin terlihat. Nah, loh, apakah ada aib dari Ibu Titin, dari DJP atau Kemenkeu? Kita tidak tahu ya. Yang mungkin akan terbuka, kalau sidang terbuka, nggak tahu juga ya. Ya begitulah kalau maling ya, takut diekspos. Kalau jujur adil direkam malah bangga. Setuju teman-teman ya, malah bangga kalau memang dia jujur adil sudah benar, makin direkam makin bagus. Seperti Pak Purbaya. Pak Purbaya kan berani direkam kan? Nah, karena dia yakin bahwa dia orang benar. Sarang penjahat sesungguhnya. Gudangnya koruptor itu selain DPR adalah Depkeu, terutama Departemen Pajak dan Bea Cukai. Waduh, Bambang Setiawan, yang kayak gini takut kalau mau dinepalkan. Waduh, Bapak Miss Tasasmita, dah biasa ngumpet-ngumpet. Pajak lagi, lagi-lagi pajak bikin susah rakyat. Ya oke. Bapak Kohar, kurangnya edukasi di segala lini menyebabkan rakyatnya bodoh, takut, tidak tahu dalam mengurus apa-apa. Waduh. Montir, negara ini sudah berasa milik para karyawan dan ASN Departemen Keuangan ya. Memang kelamaan makan duit rakyat secara brutal di luar porsinya. Bikin hati nurani makin kotor dan otaknya makin dungu. Gila kekuasaan. Spirit Nepal akan terus makan menyala kalau masih bebal begini. Waduh, oke. Kata Bapak Hendro. Setahu saya, kalau wartawan media-media resmi pasti minta izin dulu sebelum melakukan peliputan. Tidak perlu, Pak. Sudah ada di videonya kan? Bapak tinggal nonton di videonya ya. Ibu itu protes, kemudian si majelis hakim bilang tidak perlu ada izin dan nggak perlu apa-apa. Silakan dibuka terbuka untuk umum ya. Sudah ada videonya, Pak. Tinggal nonton dulu videonya ya. Tidak perlu ada izin apapun karena sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Bapak nothing but wisdom. Nggak akan selesai dari bawah percuma, kalau dari atas baru selesai. Apa ini? Sidang pengadilan yang sifatnya terbuka untuk umum seharusnya boleh direkam dan live di medsos. Ya memang boleh. Yang tidak boleh itu adalah oknum petugas pajak ya, bukan hakim di KIP. Hakim KIP memperbolehkan. Ciri khas di setiap Departemen Pelayanan Masyarakat Konoha ya, di bawahnya selalu ada mafia atau calo, sehingga masyarakat kesulitan nih ya. Masyarakat merasa kesulitan berinteraksi langsung atau jadi selalu membayar lebih mahal dari seharusnya. Oke. Sesuatu yang busuk memang seharusnya ditutupi agar tidak tercium baunya. Ini satire banget ya. Namanya ngurusin pajak rakyat, maka rakyat wajib tahu pajaknya kemana aja. Jadi wajib transparan dan terbuka. Setuju ya. Dokumen pajak bukan rahasia negara yang mengancam keamanan nasional. Memang DJP bandit semua. Sebaiknya seluruh karyawan DJP melaporkan kekayaannya ke LHKPN. Ya memang sudah Pak ya. Setelah itu dilakukan audit oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh rakyat apakah benar harta yang dimiliki sudah sesuai dengan gaji golongannya. Memang bandit semua yang di DJP. Waduh, keras banget Pak. Gimana Konoha mau maju kalau mental-mental pejabatnya mau serba tertutup dari publik? Ya mau gimana lagi ya? Barang busuk ditutupi akan tetap bau. Oh gitu ya. Oke. Sudah selayaknya DJP direformasi. Gimana nih kasus-kasus pemeriksaan yang ujung-ujungnya ada deal tertentu, supaya bukan rahasia umum lagi? Sudah bukan rahasia umum lagi ya. Sudah selayaknya semua dibuat online dan transparan. Betul, betul, betul banget ya. Negara ini negara ini rusak karena adanya oknum-oknum begini yang mau mau deal dan kalau WP mengajukan sanggahan atas pemeriksaan, apakah yakin nggak diperiksa tiap tahun? Reformasi besar-besaran DJP. Wah, Pak Purbaya dengar ini nggak? Pertama diganti dulu ratu lebahnya. Setelah itu juga diganti lebah-lebah pekerja. Terakhir ganti juga larva-larvanya. Waduh, ini mah satire banget ya.
Memang keterlaluan DJP ini, penuh wacana tapi realisasinya nol besar, dasar munafik. Waduh, maaf Pak, beda topik. Warisan bukan objek pajak namun kena BPHTB, betul. Sedangkan BPHTB itu adalah bea perolehan hak atas harta bangunan. Untuk ahli waris, hak itu otomatis sudah memperoleh haknya sejak pewaris memiliki aset. Seharusnya tidak lagi dikenakan bea apapun. Setuju ya, setuju. Tapi yang mau gimana lagi? Itu aturan gubernur ya, itu bukan aturannya DJP ya. Biasa menutup-nutupi, malah gerah kalau disuruh buka-bukaan. Setuju. Usulkan boleh Bang, siapa tahu disetujui. Apa nih? Apa yang salah boleh dan memang seharusnya didokumentasikan untuk sidang, tetapi tidak diperbolehkan dokumen tertentu untuk diikutkan masuk dalam video untuk mencegah dokumen tertentu tersebar ke umum karena bisa jadi beberapa dokumen bersifat rahasia keuangan tergugat yang hanya boleh disebar atas izin pengadilan. Ini setuju ya, ini setuju. Tetapi, sidang tersebut yang sedang gua siarkan itu bukan sidang mengenai dokumen rahasia. Sidang itu adalah sidang sehubungan dengan kehadiran saksi dan ahli, ya, tidak membahas dokumen, oke? Lalu, di mana masalahnya? Saya tidak mengerti. Mungkin Anda ingin kritik kasus lain tetapi menggunakan dokumentasi video yang salah atau tidak mendukung kritik Anda. Itu tidak sah sebagai pendukung kritik jika menggunakan video yang tidak relevan. Oh, enggak juga sih, relevan, Pak, ya. Relevan kok. Yang saya kritik memang sidang tersebut ya, bukan sidang yang lain, gitu. Sidang itu adalah sidang menghadirkan ahli dan saksi ya, bukan sidang, membahas dokumen yang dikecualikan. Sesuai Undang-Undang KIP. Ya, jadi mohon maaf nih Pak ya, jangan sampai salah persepsi ya. Kalau sidang bahas dokumen memang betul boleh tertutup, tetapi kalau sidang yang tadi itu bukan sidang mengenai dokumen yang dikecualikan. Ini berarti mau korupsi di DJP dan mau sogok-penyogok ini merusak keadilan. Harus rakyat mendemo DJP ya, kurang ajar ini. Ya memang kurang ajar, lu mau apa sekarang? RI mesti tahu ada yang ditutup-tutupi. RI 1 maksudnya Pak Prabowo? Aduh, tahu lah ya, sama-sama tahu. Korup katanya. Mau tanya, di sini ada yang usahanya bidang agen LPG 3 kilogram nggak? Apakah dapat SP2DK juga? Di Semarang, hampir semua agen LPG 3 kilogram dapat SP2DK dan ada juga yang naik ke pemeriksaan. Betul, banyak ya, banyak. Silahkan hubungi siapa? Pak Henry Yuza ya, dari Lampung kalau nggak salah ya, dari Lampung, sudah menang kasus LPG 3 kilogram ya, sampai ke Mahkamah Agung, sudah menang dia. Jadi silakan dihubungi beliau ya. Pertanda ada niat mau maling duit masyarakat, oke. Pasal cari pasal, oke. Lama-lama bisa contoh ke Nepal nanti, hukum udah sangat tajam ke bawah dan tumpul ke bawah, tumpul ke atas maksudnya. DJP sarang koruptor, oh gitu ya? Menteri perempuan yang merampok rakyat melalui pajak mul-mul. Oke. Legislatif, eksekutif, yudikatif sama aja. Kebanyakan tumilanya. Apa itu tumila? DJP itu apa? DJP ada Direktorat Jenderal Pajak ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Eh, kita masih sangat-sangat prihatin bahwa petugas pajak itu segitu anti transparansinya, segitu takutnya dengan transparansi. Padahal transparansi itu adalah sebuah budaya wajib ya bagi negara demokrasi. Kalau tidak ada transparansi, maka koruptor akan menjamur. Kalau ada transparansi, koruptor itu akan jatuh, bahkan turun sampai nggak ada gitu korupsinya ya. Ini gue sudah kirim chatting kepada Pak Purbaya ya teman-teman ya. Gue sudah chatting kepada Pak Purbaya, Menko RI ya, sehubungan dengan kasus tersebut ya, ini ya. Jadi gue kirim chatting ke dia, mana dia chatting gue? Chatting gue mengatakan, nah, mana? Gue kecilin dulu ya. Jadi chatting gue kepada Pak Purbaya itu, gue bilang, Pak Purbaya, tolong tegur ya anak buah Anda di DJP yang terkesan tidak mau transparan, anti transparansi. Terlihat di video ini ya, video gue itu ya. Kalau sudah ditegur, tolong kasih tahu saya ya, supaya saya tahu bahwa Anda tuh benar-benar kerja gitu ya, Pak Purbaya ya.
Jangan sampai lu cuman, ini by the way chatting-an gua dari kemarin-kemarin belum dibalas nih sama Pak Menteri nih. Jadi omong kosong itu katanya mau bikin posko pengaduan lah, bikin saluran pengaduan, nggak usah bikin posko-posko aneh-aneh, Pak. Baca chatting-an Bapak di Instagram dan baca komentar dari, postingan-postingan Bapak di Instagram. Udah gitu aja, Pak. Di situ sudah cukup banyak, Pak, orang melaporkan, mengadukan pemerasan dan sebagainya. Oke, tolong Pak dibalas ya, Pak. Oke, sampai jumpa teman-teman, semoga terbantu.